Satu. Assalamualaikum, selamat siang Bu Widya. Waalaikumsalam Bu Nursia, selamat siang. Bagaimana kabar Bu Widya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bu Nursia gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Widya. Bu Widya, maaf nih, boleh saya menyita waktu Ibu sebentar? Iya Bu. Ibu lagi sibuk nggak? Enggak. Oh, berarti boleh saya ganggu ya Bu ya? Baik Bu, saya akan melakukan kegiatan praobservasi seperti yang sudah saya sampaikan kepada Ibu Widya kemarin, bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Ibu. Tujuan supervisi akademik ini untuk membantu Ibu Widya dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Ibu sebagai guru. Jadi kita akan mengobrol santai, jadi nanti kita ngobrol santai aja Bu. Dari kegiatan ini kita akan melihat sejauh mana kesiapan Ibu Widya dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, Ibu Widya, dari obrolan kita ini apa yang Ibu harapkan? Harapan saya dapat mengembangkan kompetensi saya ketika dalam kegiatan belajar mengajar Bu. Baik Bu, semoga saya dapat membantu ya Bu. Kalau boleh saya tahu, besok Ibu akan memberikan materi apa? Materi lompat tinggi Bu. Oh iya, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Tujuan saya adalah siswa itu nanti mampu mempraktekkan Bu salah satu gaya lompat tinggi. Kan di lompat tinggi ada 3 gaya Bu. Nah, salah satu yang paling mudah saja saya harap siswa dapat mempraktekannya. Berarti nanti yang dipraktekkan satu ya? Hanya satu aja Bu. Berarti nanti ini ya Bu ya, ada contoh gerakan dari Ibu, terus kemudian ada penjelasan materi dan praktek yang dilakukan oleh siswa ya Bu Widya ya. Lalu apa harapan pengembangan yang akan atau ingin dicapai oleh Ibu Widya? Harapan saya yang pertama itu menciptakan suasana kegiatan belajar mengajar itu dengan nyaman Bu. Selain nyaman, anaknya harus bisa senang Bu. Nah, karena kalau olahraga kita ditekan nggak enak Bu. Yang kedua, saya juga ingin memandu proses kegiatan belajar mengajar itu secara efektif. Berarti ada 2 ya Bu yang ingin Ibu capai ya. Oh iya, kemudian strategi yang akan dilakukan oleh Bu Widya nanti seperti apa? Strategi yang pertama, saya akan membuat RPP dulu Bu. RPP tentang lompat tinggi. Kemudian yang kedua, saya menciptakan materi yang akan saya berikan kepada siswa. Itu bisa berupa foto, video, atau nanti saya mencontohkan geraknya. Dan yang ketiga, yang terakhir, saya menciptakan LKPD Bu, biar siswanya itu mengerjakan apa yang sudah saya sampaikan. Oh, berarti banyak ya Bu yang akan ini ya. Oh iya, tapi Ibu sudah menjelaskan mulai dari tujuan, kemudian rencana dan juga strategi. Semoga dengan apa yang sudah Ibu upayakan itu benar-benar akan memenuhi kebutuhan belajar murid dan tujuan pembelajarannya akan tercapai ya Bu. Nah, baik Bu. Kita sampai di sini dulu percakapan praobservasi kita. Terima kasih atas waktunya. Semoga nanti di saat supervisi dapat berjalan dengan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum mulai pembelajaran pada siang hari ini, alhamdulillah kita berdoa dulu ya, agar hari ini berjalan lancar, tidak ada yang tidak. Kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing, berdoa dulu. Ya, berdoa selesai. Selamat siang. Siang. Ulangi enggak itu, enggak bareng, ulangi ya sekali aja. Selamat siang. Siang. Mantap. Nah, untuk hari ini ada yang nggak masuk? Oh iya, Sofani. Nah, udah. Karena semuanya sudah lengkap, hari ini kita pembelajarannya tentang lompat tinggi. Ya, areanya udah siap? Udah. Pakai gaya dulu. Coba bayangin analisis dulu, yuk. Siapa yang pernah ikut lompat tinggi? Ayo. Mana? Bukan masukin nggak ada.
Nih, saya peragain nih. Jadi kalau kaki gunting itu adalah kayak gitu. Kamu kan berdiri gini nih. Gini doang nih. Nih, tinggal dilangkain gini. Terus langkain itu kaki gunting. Dan pangle. Nah, guntingnya dari mana nih? Saya cobain ulang. Lihat. Gini. Nih. Kan gunting kamu gini kan. Iya. Kan gunting gini kan. Iya, tinggal gini. Nih, kan di sini ada talinya nih. Kita tinggal langkah gini doang. Masukin gini. Awalannya gimana Bu? Ya kamu lari sesuai dengan kaki kamu mau kaki tempuhnya kanan apa kiri. Nah kalau kaki kiri berarti kamu gini lari biasa nih langsung nggak gini ya. Nah kalau tumpuan kamu kanan tinggal dibalik. Ngerti ya? Ntar kalian coba. Nah pertanyaan saya, nggak ada yang mau nanya kan? Nah pertanyaan saya, kalau misalnya nih kalian kan habis lompat, jatuhnya itu harus berdiri tanpa duduk. Duduk berdiri, jongkok, yang benar yang mana? Nggak ada. Ayo, yang mana? Diri, yang benar. Kalau habis lompat, Bu Nur, ayo. berdiri. Jawabannya adalah boleh duduk, boleh berdiri. Tergantung senyamannya kalian. Kalau misalnya nih, kamu berat badannya berlebih, misal ya, ini bukan saya body shaming. Nah, misal kamu udah lari, udah ngelewatin, kamu nggak bisa menahan tubuh kamu boleh kok menjatuhkan tubuh. Yang penting adalah syaratnya satu, tubuh kamu nggak kena karet. Ya, kalau dilompat tinggi namanya bukan karet ya, namanya adalah dibilang bukan tali. Kalau dilompat tinggi namanya adalah mistar, nggak ada perawan namanya mistar. Ya, karena mistar di sekolah kalian nggak ada, otomatis kita pakai yang dimodifikasi yaitu yang aman pakai karet. Biar kalau nyantol nggak sakit juga, biar kalau nyantol nanti kakinya nggak ketinggalan. Paling cuma nyangkut doang kayak gini, nggak apa-apa. Udah, ngerti ya? Gaya gunting udah ngerti. Sekarang saya mau nanya, kalau gaya guling sisi. Nah, kalian kalau yang perempuan sering main lompat tali nih. Kalau kalian kan gulinginnya biasanya cuma kakinya doang yang kecil. Nah, kalau guling sisi adalah badannya yang diguling. Lompat. Hampir mirip salto. Bukan salto yang begini, ini udah namanya bukan salto, men. Nah, kalau salto itu kalian melayang udara begini. Jadi badan itu lurus berada di atas tali. Nah, nanti kita hanya akan belajar tentang gaya gunting aja, karena kalau gaya guling sisi takutnya sini kalian cedera dan ada yang patah. Jadi jangan yang riskan. Udah, sampai sini jelas? Nah, kalau udah kita ganti gaya yang ketiga. Nah, Flatbury From itu ada penemunya, namanya tuh Flatbury. Itu dia yang menemukan, bukan Cadbury ya, bukan coklat ya. Nah, itu gayanya kayak gimana? Jadi ini karet nih, ini kan punggung kalian nih. Nah, punggung kalian adalah melenting gini nih. Nah, nih punggungnya gini, nah kayak kayang, hampir mirip kayang tapi bukan gini kayang ya, bukan. Tapi jatuhnya adalah lompat kayak kayang. Yang jatuh pertama adalah punggung, pasti ya, bukan kepala dulu. Kalau kepala dulu, wassalam. Menurut kalian dari ketiga gaya tersebut, manakah gaya yang dapat dilakukan mencapai 2 meter? Itu gaya pop. Alasannya apa? Alasannya? Masa alasannya begitu sih? Ayo, ada lagi yang lain? Alasannya? Pakai gunting, sampai bilang gunting. Lu gunting kok kilo mati kepala. 2 meter loh. 2 meter tuh. 2 meter. 2 meter tuh. 2 meter tuh. Ya segini lah naik lagi. Bener pakai vlog, tapi alasannya kenapa? Neng tahu nggak? Ayo. Ntar videonya lagi. Ayo.
Sono ya. Ke sono ya. Iya ya. Nah, dikit lagi. Ayo, dikit lagi. Ayo dikit lagi. Ayo naik. Dari sini. Kenapa? Nah, lumayan benar. 1. Saya tuh. Namanya siapa? Taruh ya. Udah masih nggak apa-apa. Kamu udah saya kasih nilai. Nah, ada 3 alasan sebenarnya. Yang pertama adalah dorongannya tuh dari kaki. Kalian mau lari. Nah, yang kedua adalah kalau ketika lompat tinggi itu ada tiang penyangga mata kita, karena kan sekolah kita nggak ada, kita pakai seadanya aja. Nggak ada bantuannya. Nggak. Nah, alasannya adalah saya kasih clue yang kedua ya, yang ketiga kamu cari aja sendiri deh. Yang kedua adalah ketika kamu nih kan kayak gini, ini aku baca mistar. Kalau kamu lompatnya ke atas gini ya, gaya yang dihasilkan lebih tinggi daripada gesekannya. Jadi kalau kamu lompat pakai gaya gunting nih, kan apa tadi dekat kan? Nah ini nggak bisa, gayanya terlalu pendek. Nah kalau kita pakai guling, badan kita terlalu dekat sama ini nggak bisa. Nah kita harus melengkapkan tubuh ke atas baru bisa pakai gaya. Nah yang ketiga kita berlari sendiri ya. Dah, ada yang mau nanya enggak? Oh, kalau enggak ada, kita pemanasan. Setelah itu langsung kita uji coba. Pakai bambu aja ya. Ya, bambunya 2 ya. Hore. Ini kamu pegang tempat rem ke situ. Ketinggian katanya, ketinggian. Kasihan. Kamu udah coba sampai lepas. Kalau gini kayak gini nih. Gitu.
Ngerti ya? Ngerti? Ngerti? Oke, silakan coba dari yang wah. Ayo R. Yuk, jawab. Nah, bagus. Lumayan. Satu. Gue kira satu dan Dia habis satu. Ulangi. Kaki itu harus lurus ya. Naik itu kependekan yang naikin dikit. Tuh, naik lagi dikit. Tuh. Ini ke kiri ya tuh ya. Nah, dia kasih tahu ya, awalannya nggak ada yang kamu mereng-mereng gini, nggak ada. Lari biasa. Nah, ini boleh. Ini larinya. Nah, nggak serong sini nih. Larinya agak sedikit. maaf. Lagi Pak. Kamu lari gini dulu, ini baru. Oke. Nah, tuh. Oke. Nah, sabar. Satu yuk. Bagus, bagus. Oh ya. Oke, lumayan lah. Kaki kirinya kurang naik ya. Ayo, kan kasih tahu ya. Kalau gaya gunting wajib lurus ya. Saya tadi di mana ya? Ulang tahun ayo. Itu kan ulang tahun. Ini diurusin kan begini. Saatnya jam ke-7 dimulai. Time to begin. Nyatanya dia aja bisa berdua.
jauh dia lompat lompat begini emang bisa. Saya lompat di sini nih, di situ. Bisa nggak? Bisa dipakai deh. Di mepet sini. Kali bisa nggak gitu ya? Cari belakang ya. Yang namanya lompat tinggi tangan nggak boleh tangannya naikin aja ke bawah. Woi lu ngapain di situ? Ketabrak mundur neng. Nah. Ali. Ulangi lah saya bisa. nggak ada kata nggak bisa. Emang kalian pikir dulu saya bisa? Saya nggak bisa, tapi saya nggak pernah ngomong saya nggak bisa. Renang bolak-balik 50 meter di Gaya, emang bisa?
Bisa nggak bisa, harus kita bisa. Nah, sama dengan halnya lompat tinggi, ini cuma lompat tinggi pakai karet, belum pakai mistar. Nah, kalian jangan takut, nggak bakal jatuh kenapa-napa, paling di sini doang. Ini juga sedikit empuk, nggak yang aspal. Ini nggak usah takut. Nanti ya. Nah, untuk minggu depan kita materinya sudah ganti, yaitu softball. Nah, kalau bahasa tradisionalnya kita akan permainan yang namanya bola kasti. Nah, softball, baseball hampir mirip dengan kasti. Ya, tolong besok minggu depan satu kelas saya kasih tugas ya, hanya buat 4 bola saja. Kamu tahu bola yang 5 di bola nggak? Tahu. Yang kecil terus kalau dilempar melayang. Nah, kalian boleh minta adiknya, boleh minta tetangganya, nggak usah beli. Cari 4, kemudian disobek. Ya, masukin kain. Biar itu kalau dilempar ada beratnya. Tapi jangan berat-berat semua kain kamu masukin. Sekira-kiranya aja. Dan kainnya kain yang udah nggak terpakai, jangan baju daster ibumu kamu gunting nanti marah-marah. Ya, jelas? 4 aja. Dah? Ya, ada yang mau nanya nggak? Oke, kalau nggak ada, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu CGB, Ibu Nursia, dengan partnernya rekan sejawat yang akan diwawancarai ya, pasca observasi Ibu Wiwi. Terima kasih Bu Wiwi sudah datang untuk pasca observasi. Jadi ini adalah pendampingan individu kelima ya Bu Nur ya. Iya. Kita di sini sebenarnya tema pendampingan kita ini rancangan program yang berpihak pada murid, kemudian difokuskan kepada refleksi aksi nyata modul 31. Iya. Nah, kemudian rancangan program yang berdampak pada murid sudah kita laksanakan. Tadi diskusikan ya tadi ya. Iya. Kemudian diskusi perkembangan komunitas ibu, Iya. komunitas praktisi. Cuma waktu dulu selesai loka 4 ada tagihan bahwasanya ibu harus melaksanakan supervisi coaching. Jadi ibu sudah melaksanakannya. Supervisi coaching itu yaitu pra observasi sudah dilaksanakan, observasi kelas juga sudah ibu laksanakan. Jadi tiba saatnya pasca observasi. Jadi pasca observasi ketika yang sudah dilaksanakan ibu 2 hal ya. Ya. Untuk RPP berdiferensiasi memuat pengetahuan sosial emosional Ya. atau kompetensi sosial emosional Ya. kepada Ibu Wiwi. Kan gitu. Iya. Jadi tagihan ini harus ada di hadapan PP pasca observasi. Iya. Oke, silakan Bu Nursia untuk melakukan pasca observasi kepada Ibu Wiwi. Dipersilahkan. Terima kasih waktunya Pak Berton. Saya akan izin untuk memulai ya kegiatan ini. Assalamualaikum, selamat siang Bu Widya. Waalaikumsalam Bu Nursia, selamat siang. Hari ini kita akan melakukan ini ya, percakapan pasca observasi, di mana tujuan pasca observasi ini adalah untuk merefleksikan hasil dari saat observasi untuk yang melakukan perbaikan pembelajaran yang berikutnya ya Bu Widya ya. Ya. Gimana Bu Widya kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Kalau Bu Nursia gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Widya. Jadi alhamdulillah ya Bu ya. Tadi kita setelah ini ya melaksanakan yang supervisi akademik dan alhamdulillah berjalan dengan lancar ya Bu Widya ya. Terus gimana perasaan Ibu setelah tadi saya supervisi?
di lapangan ya Bu? Iya, awalnya saya deg-degan Bu. Yang namanya tiba-tiba dilihat sama orang lain gitu, takut ada kesalahan ketika mengajar. Tapi ya alhamdulillah dengan seiring berjalannya waktu, seperti biasa saya mengajar tidak ada terasa grogi lagi Bu. Saya enjoy dengan adanya Bu Nursia sebagai supervisor saya. Dan anak-anak pun juga antusias Bu. Alhamdulillah ya Bu Widya ya. Oke Bu, kita kali ini kembali berdiskusi ya Bu ya, untuk merefleksikan hasil dari supervisi akademik tadi, agar nantinya kalau ada ditemukan masalah kita dapat sama-sama mencari solusinya dan ada pembelajaran ke depannya. Bagaimana Bu Widya pembelajaran tadi? Pembelajaran tadi apakah sudah sesuai RPP yang Ibu buat? Menurut saya sudah sesuai Bu, dari kegiatan awal sampai akhirnya. Anak-anak juga merasa antusias ketika mencoba lompat tingginya menggunakan karet Bu. Oh iya, maksudnya tadi udah saya lihat sih ya Bu, tapi Ibu kan mempraktekkan satu gaya ya. Nah, yang anak-anak kayaknya sih antusias, walaupun ada beberapa yang masih ini ya Bu ya, masih belum ini ya, belum praktekannya masih kurang ya. Terus kemudian ini Bu, tadi kan anak-anak kan semangat ya Bu ya, yang pada saat yang ini, terus kemudian mempraktekannya juga mereka kelihatannya fokus ya dan serius kan pada saat mempraktekkan. Kemudian apakah dalam proses pembelajaran tadi Ibu menemui kendala atau permasalahan? Iya Bu, saya menemui kendala. Ada beberapa anak, terutama anak perempuan itu seperti takut dengan ketinggian Bu. Jadi ketika melompat itu, Bu ini saya takut, Bu ini saya takut gitu. Jadi kalau untuk anak perempuan sepertinya harus dilakukan pembiasaan Bu untuk lompat seperti ini. Kalau untuk anak laki-laki sudah tidak ada kendala, hanya sedikit seperti bercanda-bercanda aja Bu. Iya Bu, padahal sudah direncanakan ya kemarin antisipasinya ya pada saat praobservasi kemarin, tapi tetap aja muncul ada kendala ya Bu ya. Iya. Nah, untuk permasalahan itu apakah ada rencana Ibu ke depannya untuk mengatasi kendala tersebut pada pembelajaran di kemudian hari supaya lebih baik lagi? Saya akan membuat rencana seperti ini Bu. Misalnya sesuai dengan kelompok, kalau misalnya anak itu sudah bisa dan sudah mampu, harapannya dia bisa menjadi teman sejawat Bu. Belajarnya sama anak yang kurang tidak bisa, dia akan mengajari yang bisa mengajari yang tidak bisa, agar nantinya yang tidak bisa itu menjadi bisa, seperti itu Bu. Berarti ini ya Bu ya, seperti menggunakan yang tutor sebaya itu ya Bu ya. Terus nanti tekniknya seperti apa Bu? Seperti ini Bu. Jadi awalnya saya akan melakukan uji coba semuanya kepada siswa. Nah nanti yang sekiranya menurut saya sudah bagus, saya akan sisihkan, dan yang tidak bagus atau masih takut-takut itu juga saya sisihkan. Nah kemudian bagi yang sudah berani dan bisa tekniknya betul, nanti saya akan memberikan instruksi untuk mengajari temannya. Karena terkadang siswa itu takut dengan gurunya Bu. Lebih baik dia meminta tolong dan diajari sama temannya daripada sama gurunya, seperti itu Bu. Oh berarti Ibu akan mengelompokkan berdasarkan kemampuan anak ya Bu ya? Iya betul Bu. Terus kemudian ada lagi rencana yang lain ke depannya Bu? Rencana saya di kedepannya akan membuat media pembelajaran yang lebih bagus dan menarik siswa Bu, agar siswa itu lebih antusias. Seperti saya akan mencontohkan dulu, terus kemudian akan menggunakan permainan-permainan seperti itu Bu. Wah mantap sekali itu Bu, semoga kedepannya bisa diterapkan ya Bu untuk pembelajaran yang lebih baik lagi nantinya. Oke Bu, setelah tadi saya supervisi di kelas Ibu, kemudian Ibu juga menemui suatu kendala, dan alhamdulillah dari hasil diskusi kita kali ini Bu Widya dapat menemukan cara atau solusi rencana aksi yang nantinya akan dapat digunakan untuk mengatasi kendala yang dihadapi. Sekarang ini apa komitmen ke depannya? Komitmen saya ke depannya segera menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa Bu. Dan pembelajaran itu harus menarik untuk siswa agar tidak bosan Bu. Kira-kira kapan akan Ibu laksanakan? Sesegera mungkin Bu, kalau bisa pembelajaran setelahnya atau berikutnya harus sudah dirubah. Apakah dalam melaksanakan itu kira-kira Ibu membutuhkan bantuan dari yang lain? Sebetulnya saya butuh bantuan Bu, terutama dari rekan-rekan saya yang satu MGMP begitu.
Wah keren itu Bu, sangat bagus sekali. Semoga yang Ibu rencanakan dapat diterapkan ke depannya dan pembelajaran di kelas yang Ibu laksanakan akan lebih baik lagi. Nah kalau ini umpan balik dari saya Bu, sepertinya saya kemarin belum melihat ini ya Bu, ada explicatingnya ya Bu. Iya betul Bu. Ya berarti nanti untuk kedepannya mungkin bisa di ini ya Bu ya, untuk explicatingnya. Ya. Jadi saya akhiri sampai di sini Bu. Terima kasih Bu diskusinya kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Pak Berton. Iya, terima kasih. Ini coaching supervisi ya, pasca observasi. Jadi sudah jelas alur ceritanya. Bapak lihat ini ya, tujuan pasca observasi tadi sudah terlihat. Kemudian sudah ada identifikasinya, area-area mana yang perlu dikembangkan tadi. Sudah ada umpan balik penguatan-penguatan dari Ibu Nursia sebagai CGP kita. Kemudian Ibu Wiwi sudah memahami sendiri, pengembangan dirinya sudah jelas terlihat. Daerah-daerah materi-materi di mana yang akan dikembangkan sudah terlihat jelas. Dan yang paling bagus lagi sudah ada ini tanggung jawab terakhirnya Bu Wiwi kapan dilaksanakan untuk proses pembelajaran berikutnya seperti apa yang lebih baik sudah dipahami. Untuk itu ini alur ceritanya sudah sangat jelas. Semoga apa yang sudah di pasca observasi hari ini tidak lupa lagi untuk mengembangkan hal berikutnya Bu Wiwi. Jadi tidak sia-sia loka 4 waktu itu bolak balik diajari alur ceritanya, jangan sampai di rencana aksinya jadi lain, kan begitu. Pengembangan ke area mana berikutnya, jangan sampai diguruin kamu buat begini begitu ya kan. Jadi dalam pasca observasi jelas sendiri, solusi sendiri ditemukan oleh Ibu Wiwi selaku pengajar pada waktu itu. Jadi terima kasih Bu Wiwi, terima kasih Bu Nursia. Berikutnya saya Berton Simamora sebagai pengajar praktik akan mengisi penilaian di LMS. Saya kira cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.